Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Bertemu lagi kita dengan pelajaran IPA dengan materi pentingnya keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Kemudian siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Pengelolaan sumber daya alam harus bijaksana agar keseimbangan alam tidak terganggu. Eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam. Sebagai contoh, tanaman bakau atau mangrove yang ada di pesisir pantai. Hutan bakau menjadi habitat hidup aneka jenis satwa seperti ikan, udang, kepiting, ular, burung, dan monyet. Apa manfaat hutan bakau bagi makhluk hidup? Nah, ini manfaat hutan bakau yaitu untuk mencegah abrasi pantai. Apa itu abrasi pantai? Abrasi pantai adalah pengikisan tanah yang disebabkan gelombang air laut. Seperti pada contoh gambar ini, karena tidak adanya hutan bakau sehingga gelombang laut mudah untuk mengikis tanah di daratan sehingga daratan akhirnya menjadi sempit. Apa yang terjadi jika tanaman hutan bakau itu tidak ada lagi di pinggir pantai? Nah, yang terjadi adalah banjir rob. Apa itu banjir rob? Naiknya air laut ke pemukiman penduduk. Ini disebabkan oleh tidak adanya hutan bakau di pinggiran pantai. Apa saja yang dapat dilihat dari hutan bakau ini dan apa manfaatnya? Yang pertama itu bakau itu akarnya sangat kuat sehingga dapat memecah gelombang air laut yang menghempas ke daratan. Kemudian akibat rusaknya hutan bakau, apa yang terjadi ketika hutan bakau itu tidak ada lagi di pinggir pantai? Yang pertama tadi adalah abrasi pantai, yaitu pengikisan daratan. Kemudian jenis satwa kehilangan habitat hidupnya, jadi tempat satwa tidak ada lagi. Kemudian nelayan akan kesulitan mencari ikan karena tidak ada lagi tempat habitat dari ikan itu berada di laut. Kemudian yang keempat, meningkatnya dampak bencana alam. Upaya pelestarian sumber daya alam hutan bakau. Secara umum, upaya pelestarian sumber daya alam hutan bakau ini ada 3 cara. Yang pertama, penghematan adalah pemanfaatan sumber daya alam secara sedikit-sedikit sesuai kebutuhan. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis sehingga dapat digunakan hingga waktu lama. Yang kedua, dengan perlindungan adalah upaya melindungi sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Tindakan perlindungan hewan dan tumbuhan dengan menetapkan suatu kawasan sebagai taman nasional, hutan lindung, cagar alam, dan suaka marga satwa. Yang tiga, yaitu pemeliharaan adalah memelihara sumber daya alam yang ada agar lestari sehingga dapat digunakan hingga generasi mendatang. Tindakan pemeliharaan dapat dilakukan dengan menjaga hutan produksi dari pemalakan liar dan kebakaran, melakukan sistem tebang pilih, dan memelihara hewan-hewan langka dalam penangkaran. Kemudian yang kedua yaitu contohnya pemanfaatan sumber daya air dan tanah. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apa contoh manfaat air bagi kita? Banyak sekali. Contohnya yang utama sekali adalah untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci,
mandi, untuk memasak, atau untuk pengairan atau yang disebut dengan irigasi. Nah, tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Nah, apa saja manfaat dari tanah subur ini bagi petani? Yaitu dapat menghasilkan hasil pertanian yang banyak. Penyebab pencemaran air dan tanah. Nah, berasal dari limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai, laut, dan tanah. Juga penyebab pencemarannya adalah limbah rumah tangga seperti minyak, sabun atau deterjen yang langsung dibuang ke sungai. Kemudian sampah yang lama terurai seperti barang yang berbahan plastik dibuang ke sungai atau ke tanah. Cara melestarikan sumber daya air. Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita harus menjaga ketersediaan sumber daya air ini. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya air ini adalah: yang pertama, tidak mencemari sumber air bersih. Contoh sumber air bersih ini adalah sungai, sumur, dan danau. Kemudian mendaur ulang air dengan cara penjernihan dan penambahan bahan kimia. Ketiga, menjaga kelestarian hutan sebagai tempat penyimpanan air yang sangat baik. Yang keempat, menggunakan air dengan bijak untuk menjaga ketersediaan air bersih terutama ketika musim kemarau. Nah, cara menjaga kesuburan tanah. Bagaimana cara menjaga kesuburan tanah? Ini sangat penting dimanfaatkan oleh manusia sebagai lahan pertanian ya. Kesuburan tanah harus dijaga. Nah, bagaimana cara menjaga kesuburan tanah? Yang pertama, tanah yang gundul perlu ditanami kembali atau yang kita sebut dengan reboisasi. Yang kedua atau selanjutnya, pada lahan miring dibuat terasi ring atau sengkedan untuk mencegah banjir seperti gambar ini. Ini namanya pertanian sengkedan atau terasi ring. Lanjutnya, melakukan penanaman kembali dengan sistem tumpang sari. Tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Terakhir, tanah harus diberi pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah. Ada banyak upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya tersebut dapat dilakukan di lingkungan rumah hingga lingkungan masyarakat. Ini ada beberapa upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang dapat dilaksanakan di lingkungan rumah. Yang pertama itu menghemat penggunaan air, misalnya mematikan keran air setelah tidak digunakan. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik, misalnya memadamkan lampu kamar sebelum tidur. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar, misalnya mengendarai sepeda saat pergi ke tempat yang tidak jauh. 4. Menghemat kertas dan mendaur ulang kertas bekas. Yang kelima, mengurangi penggunaan kantong plastik, misalnya membawa wadah keranjang saat berbelanja di pasar atau supermarket. Yang keenam, mengurangi jumlah produksi sampah, misalnya membeli produk sabun deterjen berukuran besar daripada berukuran kecil-kecil untuk kebutuhan 1 bulan. 7. Memisahkan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Sampah dipisahkan menjadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. 8. Menggunakan bahan kimia di rumah tangga seperlunya saja. Sekian materi kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan anak-anak dapat memahaminya dan mempraktikkannya di rumah. Apa saja kegiatan yang dapat memelihara kelestarian lingkungan alam ini. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.